Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Rafapunia dari kelas 1E nomor absen 26, Prodi D3 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan perencanaan bisnis kuliner sehat ramah lingkungan, sebuah usaha healthy lunchbox dengan infused water yang hadir sebagai solusi makanan sehat, praktis, dan terjangkau. Dalam video ini, saya akan membahas mulai dari ide usaha, konsep usaha, target pasar, strategi pemasaran, analisis SWOT, hingga proyeksi keuntungan dan kapan balik modal. Pembahasan yang pertama yaitu adalah ide usaha. Usaha yang saya rancang yaitu makanan sehat yang ramah lingkungan dengan brand usaha Fresh Bite, Healthy Lunchbox with Infused Water. Nah, Fresh Bite ini adalah usaha kuliner yang menyediakan healthy lunchbox dan infused water sebagai solusi makanan sehat, praktis, dan terjangkau bagi masyarakat modern. Produk ini dibuat dari bahan segar, bergizi, seimbang, dan dikemas menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Alasan pemilihan ide yaitu yang pertama adalah tren gaya hidup sehat. Saat ini kesadaran masyarakat terhadap pola makanan sehat semakin meningkat. Nah, banyak orang mulai mengurangi makanan instan dan beralih ke makanan bergizi. Fresh Bite ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menu sehat yang praktis. Yang kedua, ada kebutuhan konsumen yang sibuk, seperti mahasiswa dan pekerja yang seringkali tidak memiliki waktu untuk memasak sendiri. Yang ketiga, yaitu modal usaha yang relatif kecil. Nah, Fresh Bite dapat dijalankan dari rumah dengan peralatan dapur sederhana sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Nah, yang keempat adalah konsep yang ramah lingkungan. Nah, Fresh Bite ini menggunakan kemasan biodegradable dan mendorong penggunaan botol atau wadah daur ulang sehingga sejalan dengan upaya pengurangan sampah plastik. Dan terakhir yaitu mudah dikembangkan. Usaha ini memiliki banyak sekali peluang yang besar untuk berkembang seperti dengan menggunakan paket langganan, mingguan atau bulanan, catering sehat, juga menu diet khusus. Dan yang terakhir dapat bekerja sama dengan kantor atau komunitas olahraga. Selanjutnya yaitu konsep usaha. Konsep yang saya ambil yang pertama, sistem pre-order harian dan mingguan. Fresh Bite menggunakan sistem ini untuk memastikan setiap makanan dibuat sesuai dengan jumlah pesanan, sehingga mengurangi resiko makanan tidak terjual dan menjaga kesegaran bahan baku. Yang kedua, menu berganti setiap hari. Menu Fresh Bite dirancang bervariasi setiap harinya agar konsumen tidak merasa bosan. Yang ketiga, porsi sehat dan seimbang. Setiap lunchbox memiliki takaran porsi yang terukur, tidak berlebihan dan tidak kurang. Berikutnya, target pasar. Target pertama saya yaitu mahasiswa yang membutuhkan makan siang sehat. Kenapa Fresh Bite menargetkan mahasiswa? Karena mereka cenderung membutuhkan makanan yang praktis dan terjangkau. Setelah itu, ada beberapa mahasiswa yang mulai peduli dengan kesehatan dan juga penampilan. Yang kedua, pekerja kantoran dengan waktu terbatas. Nah, mereka umumnya memiliki jam istirahat yang singkat dan aktivitas kerja yang padat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Fresh Bite memiliki keunggulan pada menu yang sehat dan bergizi seimbang, sehingga cocok untuk konsumen yang peduli akan kesehatan. Nah, sistem pre-order juga membantu mengurangi pemborosan bahan makanan, sementara harga yang terjangkau dan kemasan ramah lingkungan menambah nilai positif di mata konsumen. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Nah, usaha Fresh Bite masih dijalankan dalam skala yang kecil sehingga
kapasitas produksi terbatas. Selain itu, karena masih baru, merek Freshpet belum dikenal luas dan sangat bergantung pada jumlah pesanan yang masuk setiap harinya. Yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat membuka peluang besar bagi Freshpet. Nah, pasar mahasiswa dan pekerja yang membutuhkan makanan praktis cukup besar, serta promosi melalui media sosial dapat dilakukan dengan biaya yang rendah. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Nah, Freshpet ini menghadapi persaingan dari banyak usaha makanan online yang menawarkan harga yang bersaing. Selain itu, kenaikan harga bahan baku dan perubahan selera konsumen dapat mempengaruhi stabilitas keuntungan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, pemasaran digital atau online. Freshpet memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok untuk promosi. Yang kedua, menggunakan sistem pre-order. Pemesanan dilakukan melalui WhatsApp atau Google Form dengan batas waktu tertentu. Yang ketiga, ada paket hemat dan langganan. Nah, Freshpet ini menawarkan paket lunchbox plus infused water serta sistem langganan mingguan atau bulanan dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, kita ke menu Freshpet. Yang pertama, ada menu Healthy Lunchbox. Kita menyediakan paket ayam panggang Nusantara, yaitu ada rice bowl ayam teriyaki. Selanjutnya ada vegetarian balance box, ada juga healthy diet box, dan terakhir ada fresh salad protein. Nah, untuk paket Freshpet, yang pertama ada paket reguler, yaitu healthy lunch box dengan harga 25.000. Yang kedua ada paket minum, itu infused water dengan harga 8.000. Yang terakhir ada paket hemat, yaitu healthy lunch box dan infused water dengan harga 30.000. Selanjutnya, saya akan membahas modal usaha Freshpet. Yang pertama ada kebutuhan, itu peralatan dapur seperti kompor, wajan, panci, dan juga rice cooker. Itu membutuhkan biaya sekitar 2 juta. Yang kedua ada peralatan penyajian seperti pisau, talenan, dan juga wadah makan. Itu membutuhkan biaya sebesar 1 juta. Yang ketiga, itu ada kemasan ramah lingkungan, yaitu food box biodegradable dan botol infused water yang membutuhkan biaya sebesar 1 juta. Yang keempat, itu ada bahan baku awal seperti beras, ayam, sayur, dan buah-buahan yang membutuhkan biaya sebesar 2 juta. Yang kelima, ada perlengkapan minuman seperti botol, dispenser, bahan infused water yang membutuhkan biaya sebesar 500.000. Yang keenam, ada branding atau promosi, itu seperti stiker logo, banner, dan media sosial, itu membutuhkan biaya sebesar 1 juta. Yang terakhir ada biaya operasional awal seperti gas, listrik, dan transportasi, kami membutuhkan biaya sebesar 500.000. Nah, dengan modal awal sekitar 8 juta rupiah, Freshpet sudah dapat beroperasi dan berpotensi menghasilkan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat melalui sistem pre-order. Berikutnya ada proyeksi penjualan dan keuntungan. Yang pertama, asumsi dasar. Hari operasional yaitu 25 hari per bulan dengan sistem pre-order. Target penjualan healthy lunch box sebanyak 20 box per hari, dan infused water itu ada 14 botol per harinya, sekitar 70%. Yang kedua ada proyeksi penjualan harian. Healthy lunch box dengan target penjualan 20 box dikali dengan harga itu 25.000
sama dengan 500.000 per hari. Yang kedua ada infused water 14 botol dikali dengan harga yaitu 8.000 menghasilkan 112.000 per hari. Dan total penjualan harian yaitu 612.000. Yang ketiga ada proyeksi penjualan bulanan. Nah, dari proyeksi penjualan harian sebanyak 612.000 dikali 25 hari menghasilkan 15.300.000 per bulannya. Yang keempat, ada perhitungan keuntungan. Yang pertama ada HPP lunchbox itu 15.000 per boxnya, dan HPP infused water ada 4.000 per botolnya. Yang kedua ada laba kotor harian. Yang pertama lunchbox itu penjualan 20 box itu dikali dengan 25.000 dikurangi 15.000 yaitu menghasilkan keuntungan sebesar 200.000. Selanjutnya ada infused water 14 botol dikali dengan 8.000 dikurangi 4.000 menghasilkan keuntungan 56.000. Nah, laba kotor hariannya yaitu 256.000. Sehingga kita mendapatkan laba bersih bulanan itu dari laba kotor bulanan dikurangi dengan biaya operasional bulanan, yaitu 6.400.000 dikurangi dengan 2 juta menghasilkan laba bersih bulanan sebesar 4.400.000. Nah, selanjutnya kapan sih fresh bet balik modal? Kita lihat total modal awal yaitu sebesar 8 juta dengan laba bersih per bulannya sebesar 4.400.000. Nah, perhitungan balik modalnya yaitu modal awal dibagi dengan laba bersih. Nah, 8 juta dibagi dengan 4.400.000 menghasilkan 1,8 per bulan. Nah, fresh bet ini akan balik modal dalam waktu sekitar 2 bulan. Nah, demikian penjelasan perencanaan bisnis kuliner sehat ramah lingkungan yang saya sampaikan. Semoga ide usaha ini dapat menjadi inspirasi dan gambaran bagi pengembang bisnis di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.